Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok MP02 ingin mempresentasikan mengenai Project Management Plan Sistem Manajemen Rumah Sakit untuk RSUD Undata Palu. Baiklah, selanjutnya adalah Project Scope Management. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun sebuah Work Breakdown Structure atau WBS yang digunakan untuk memetakan ruang lingkup serta merinci rancangan kegiatan dalam proyek implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Di sini kami memiliki 9 tahapan, yaitu yang pertama ada initiation, yaitu bertujuan untuk menetapkan dasar pelaksanaan proyek melalui kick-off meeting, pengumpulan kebutuhan pengguna, serta finalisasi ruang lingkup dan timeline proyek, sehingga seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama, komitmen yang jelas, dan arah pelaksanaan proyek yang terstruktur sejak awal. Yang kedua ada analysis and design. Di sini itu bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan proses bisnis rumah sakit secara menyeluruh, merancang UI UX yang sesuai dengan alur kerja pengguna, serta menyusun desain database dan arsitektur sistem yang aman, terintegrasi, dan scalable sebagai acuan utama dalam pengembangan SIMRS. Selanjutnya adalah development. Di sini adalah bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan seluruh modul SIMRS sesuai dengan kebutuhan fungsional dan teknis rumah sakit, memastikan integrasi antar modul berjalan optimal, serta mendukung digitalisasi layanan medis dan administrasi dengan standar kualitas perangkat lunak yang terukur. Selanjutnya adalah integration and bridging. Di sini bertujuan untuk memastikan SIMRS dapat terhubung dan berintegrasi dengan sistem eksternal nasional seperti BPJS, Mobile JKN, Siranap, Dukcapil, LIS, ITB, SIRS, online secara aman, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya adalah testing and QA. Di sini bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan melalui unit testing, integration testing, system testing, dan security testing, serta meminimalkan risiko kesalahan dan gangguan sebelum sistem digunakan oleh pengguna akhir. Yang selanjutnya adalah deployment. Di sini bertujuan untuk melakukan instalasi sistem SIMRS, migrasi data dari sistem sebelumnya, serta konfigurasi server dan jaringan rumah sakit secara terencana dan aman, sehingga sistem siap digunakan secara operasional tanpa mengganggu layanan rumah sakit. Yang ketujuh adalah UAT, yaitu bertujuan untuk validasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan dan proses kerja pengguna rumah sakit melalui uji coba langsung, memperoleh persetujuan resmi dari pihak berwenang, serta memastikan sistem layak untuk diimplementasikan secara penuh. Yang kedelapan adalah training and knowledge transfer. Di sini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengguna serta admin rumah sakit dalam mengoperasikan SIMRS secara mandiri melalui pelatihan terstruktur, dokumentasi SOP, dan transfer knowledge yang efektif. Yang kesembilan ada go live dan handover. Di sini bertujuan untuk meluncurkan sistem SIMRS secara resmi, melakukan monitoring awal guna memastikan stabilitas sistem serta menyelesaikan proses serah terima dan dokumentasi akhir sebagai dasar keberlanjutan operasional pasca proyek. Selanjutnya adalah project time atau schedule management. Di sini project time atau schedule management disusun berdasarkan work breakdown structure atau WBS. Setiap aktivitas WBS menjadi aktivitas terjadwal dengan penentuan urutan dan durasi. Jadwal proyek ini dibagi ke dalam 9 fase, yaitu initiation, analysis and design, development, integration and bridging, testing and QA, deployment, UAT, training and knowledge transfer, go live, and handover. Di sini, time kami itu berjalan selama 70 hari dengan WBS dan Gantt chart sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke Project Cost Management. Yang pertama, estimasi biaya atau cost estimation. Estimasi biaya dibuat dengan pendekatan metode bottom-up estimating. Metode dipilih karena work breakdown structure dan kebutuhan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sudah teridentifikasi secara berdetail. Perhitungan dimulai dengan estimasi biaya setiap komponen terkecil seperti tenaga kerja per orang dan harga hardware per unit. Kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan total anggaran proyek. Dalam estimasi biaya ini, kami membuatnya dalam dua tabel atau dua estimasi biaya yang terpisah, yaitu pertama itu untuk pengembangan sistem atau development cost dengan sumber dana BLUD tahun anggaran 2022 yang tertulis dalam kontrak sebesar 90 juta rupiah, dan tabel kedua yaitu estimasi biaya pengadaan atau procurement cost, di mana sumber dananya kami asumsikan itu terpisah dari biaya proyek ini. Untuk di estimasi biaya pengembangan sistem ini, kami menghabiskan sekitar 75.400.000 untuk biaya langsung personel untuk menggaji setiap tim IT-nya. Lalu kedua, kita juga mengeluarkan 5.681.081 perak untuk biaya langsung non-personel untuk biaya dokumentasi, hosting virtual private server, biaya rapat, dan dana darurat. Untuk estimasi biaya table development cost sendiri, kami menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama itu berdasarkan KKK pengembangan berjalan hingga serah terima dengan total pengerjaan 70 hari. Lalu yang kedua itu ada biaya hosting development berdasarkan source penyedia hosting, hostinger. Lalu ada asumsi kami selanjutnya adalah pembuatan dokumen dengan referensi itu berdasarkan sheet
rancangan biaya dokumen ini dengan total 850.000 sehingga di rancangan biaya akan muncul biaya 850.000. Lalu next juga ada justifikasi biaya rapat di mana ini total 3.600.000 itu kami gunakan dengan rancangan biaya rapat dengan subtotal seperti ini dengan peserta rapat yang kami asumsikan bahwa nantinya akan sebanyak ini untuk perhitungannya. Seperti itu. Lalu untuk estimasi biaya pengadaan infrastruktur atau procurement cost ini, kami menghabiskan sekitar 675.675 perak yang dananya itu kami asumsikan di luar biaya proyek. Di mana ini sesuai dengan permintaan di KAK. Next itu ada cost budgeting, di mana di penganggaran biaya ini, proyek ini disusun dengan memetakan estimasi biaya ke dalam jadwal proyek atau Gantt. Total anggaran dan pengembangan ini sebesar 90 juta, dialokasikan secara bertahap mengikuti work breakdown struktur untuk menjaga cash flow proyek tetap sehat. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan di mana beberapa WBS ID itu digabungkan, seperti WBS 1 dan 2 digabungkan, karena ada beberapa honor yang bisa kita gabungkan. Jadi untuk pembayarannya itu bertahap sesuai dengan terminnya. Di mana untuk WBS ID 1 dan 2 itu menggunakan subtotal biaya sebesar 20.480.000, WBS ID 3 dan 4 untuk development integration dan bridging menggunakan subtotal biaya 36.872.700, WBS ID 5, 6 dan 7 untuk fase tahapan testing, development dan UAT sebesar penggunaan 14.650.000 dan WBS ID 8 dan 9 untuk training, go live, dan handover dengan sebesar 8.720.000. Sementara itu, ada yang biaya yang di luar WBS itu untuk manajemen reverse, yang periodenya itu sepanjang proyek, di mana itu untuk dana cadangan sebesar 358.381, dengan total biaya keseluruhan adalah 81.081.081 perak, dengan pajak 11%, kita mendapatkan grand total itu 90 juta rupiah. Saya akan menjelaskan Project Quality Management-nya. Di sini saya mengimplementasi dari hasil proyek implementasi KAK SIM RSF RSUD Undata Palu. Manajemen kualitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, memenuhi standar regulasi, menghasilkan data yang akurat, serta lolos dari UAT dengan tingkat keberhasilan proyek yang dicapai yaitu 95%. Di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya, yaitu ada proses action, acceptable criteria, dan assessment interval. Yang pertama yaitu dari analisis kebutuhan, di kualitas dinilai dari tersedianya dokumen user requirement yang lengkap, tervalidasi oleh seluruh unit terkait, dan disetujui oleh manajemen rumah sakit. Tahap ini menjadi fondasi awal yang sangat penting karena kesalahan di awal akan berdampak pada keseluruhan di tahapan berikutnya. Yang kedua ada perencangan sistem dan database. Di sini pada tahap perancangan ini yaitu dengan pengembangan modul SIM RS, yaitu kualitas diukur dari kesesuaian desain dan fungsi sistemnya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta memastikan modul utama berjalan tanpa error selama fase pengembangan. Ada juga di sini pengujian dan integrasi. Di sini sistem diuji melalui internal testing dan integration testing. Pada tahap ini sistem harus memenuhi standar fungsional dengan toleransi error maksimal 5% serta mampu terintegrasi dengan sistem nasional seperti BPJS, Siranap, dan sistem pendukung lainnya. Lalu ada UAT, User Acceptance Test, yaitu di sini indikator kualitas utama pada proyek ini dengan target kelulusan yaitu minimal 95%. UAT memastikan bahwa sistem akan benar-benar dapat diterima dan digunakan oleh pengguna akhir seperti dokter, perawat, dan manajemen rumah sakit. Lalu ada juga dokumentasi dan serah terimanya. Selain aspek teknis, kualitas proyek juga dinilai dari kelengkapan dokumentasi sistemnya, termasuk user manual, SOP-nya, dan dokumen teknis lainnya. Tahap akhir dilakukan melalui final review dan serah terima untuk memastikan sistem berjalan stabil digunakan secara operasional. Lalu, dengan adanya proyek kualitas manajemen ini, diharapkan setiap tahapan proyek dapat dikendalikan dengan standar yang kualitas yang jelas, sehingga sistem SIM RS dapat dihasilkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga andal, aman, dan sesuai kebutuhan rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah stakeholder management. Untuk stakeholder management yang pertama adalah stakeholder register. Dengan stakeholder KPA atau PPK dengan peran pengambil keputusan dan persetujuan dengan power tinggi dan juga interest tinggi. Untuk kategorinya yaitu manage costly. Yang kedua adalah project manager dengan peran pengendali utama proyek.
dengan power tinggi dan juga interest tinggi. Untuk kategorinya juga manage costly. Lalu untuk yang ketiga adalah tim teknis RS dengan peran pendamping teknis internal dengan power sedang dan juga interest tinggi dengan kategori keep informed. Lalu yang keempat adalah sistem analis dengan peran analisis kebutuhan dan desain sistem dengan power sedang dan interest tinggi. Untuk kategorinya juga keep informed. Lalu yang kelima adalah programmer atau developer dengan peran pengembangan aplikasi SIM-RS dengan power sedang dan juga interest tinggi. Untuk kategorinya juga keep informed. Lalu yang keenam adalah quality assurance dengan peran untuk pengujian dan validasi sistem dengan power sedang dan juga interest sedang. Untuk kategorinya juga keep informed. Lalu yang ketujuh adalah trainers dengan peran pelatihan dan transfer knowledge dengan power rendah dan interest sedang. Untuk kategorinya yaitu monitor. Lalu yang kedelapan adalah tenaga ahli rumah sakit. Untuk perannya yaitu validasi proses medis atau SME dengan power sedang dan interest tinggi. Untuk kategorinya yaitu keep informed. Lalu yang kesembilan adalah sponsor dengan peran pendanaan dan persetujuan strategis dengan power tinggi dan interest sedang. Untuk kategorinya yaitu keep satisfied. Lalu selanjutnya adalah penjelasan power. Untuk power menunjukkan tingkat kewenangan stakeholder dalam mempengaruhi proyek, yaitu tinggi, di mana kewenangan strategis seperti anggaran, kontrak, dan keputusan terakhir. Untuk sedang yaitu pengaruh teknis dan operasional. Untuk yang rendah yaitu tidak memiliki kewenangan keputusan dalam proyek. Lalu selanjutnya adalah penjelasan interest, di mana interest menunjukkan tingkat keterlibatan dan hasil dalam proyek, di mana tinggi yaitu terlibat langsung dan sangat berdampak. Sedangkan untuk yang sedang, keterlibatan itu periodik atau berbasis milestone, dan yang rendah adalah keterlibatan minimal. Selanjutnya adalah matrix power interest. Untuk power tinggi dengan interest tinggi yaitu KPA atau PPK dan juga project manager. Lalu untuk power tinggi dan interest sedang yaitu sponsor. Selanjutnya untuk power sedang dengan interest tinggi yaitu tim teknis RS, sistem analis, developer, dan juga tenaga ahli rumah sakit. Lalu yang interest sedang yaitu quality assurance. Lalu untuk yang power rendah dengan interest tinggi itu tidak ada. Sedangkan untuk yang interest sedang yaitu trainers. Penentuan matriks power dan interest, di mana ini ditentukan berdasarkan kewenangan pengambilan keputusan dengan tingkat keterlibatan langsung dalam proyek, dampak keberhasilan atau kegagalan proyek, dan juga frekuensi komunikasi dengan tim proyek. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu stakeholder utama dikelola secara intensif atau manage costly. Lalu stakeholder teknis dijaga dengan komunikasi rutin, yaitu keep informed. Lalu sponsor dijaga kepuasannya, yaitu keep satisfied. Dan juga trainers dipantau sesuai kebutuhan monitor. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang proyek human resource management. Gimana sih? Yang pertama itu ada list kebutuhan human resource-nya. Dimana kita mempunyai beberapa untuk kebutuhan human resource-nya. Yang pertama itu ada project manager atau PM, yang dimana jumlahnya itu satu, yang berpengalaman 3 tahun, dan kompetensinya itu manajer proyek. Lalu ada sistem analis atau UX yang dimana jumlahnya itu 2, dan pengalamannya itu 3 tahun, yang berkompetensi analisis sistem. Lalu ada programmer atau developer yang berjumlah 3, dengan pengalaman 3 tahun, dan kompetensinya itu coding web dan database dan integrasi API. Lalu ada quality assurance atau QA yang berjumlah 2, dan pengalamannya itu 2 tahun, yang berkompetensi software testing. Lalu ada tenaga ahli rumah sakit yang berjumlah 2 dan kompetensinya itu analisis alur klinis dan standar pelayanan rumah sakit. Lalu yang terakhir itu ada trainer dan implementator yang berjumlah 2, yang berpengalaman 2 tahun dan kompetensinya itu education user dan pendampingan sosial. Selanjutnya itu ada struktur project. Jadi struktur project ini untuk yang tim implementasi dan medis ini di satu. Itu ada tim implementasi dan medis yang dimana isinya itu ada tenaga ahli rumah sakit dan juga trainer implementator. Kenapa mereka digabungkan? Karena menggabungkan tenaga ahli dan medis dengan trainer itu tujuannya adalah untuk memastikan pelatihan yang diberikan kepada user, perawat atau dokter sesuai dengan standar pelayanan medis yang telah divalidasi oleh ahli rumah sakit. Lalu ada tim pengembangan dan QA, yang dimana isinya itu ada programmer atau developer dan quality assurance. Nah, mereka itu digabungkan karena proses coding dan testing adalah siklus yang berulang atau iteratif. Program itu membutuhkan fitur dan lalu untuk QA itu langsung memvalidasi untuk meminimalkan bug sebelum integrasi lebih lanjut.
Lalu yang terakhir ada tim analisis, yang dimana mereka berdiri sendiri, yang berisi timnya itu ada analisis sistem dan UX designer, yang dimana mereka itu memastikan untuk fondasi sistem seperti SRS dan UX itu selesai sebelum tim pengembang mulai bekerja. Setelah itu ada tabel RACI, yang dimana tabel RACI ini sudah diambil berdasarkan WBS utama dari kita. Nah, lalu sini akan menjelaskan untuk masing-masing poinnya. Yang dimana R itu adalah responsible atau yang mengerjakan. Lalu A itu ada accountable, yang dimana artinya penanggung jawab utama. Lalu C itu ada konsultan, yang dimana mereka itu diminta pendapat. Lalu yang I itu ada informat atau menerima. Nah, kita ambil contoh misal yang satu aktivitas 1.1 yaitu kick off meeting. Di mana misal yang PM itu saya berikan A karena bertanggung jawab. Karena PM itu bertanggung jawab penuh memastikan semua pemangku kepentingan seperti stakeholder itu hadir dan proyek resmi dimulai sesuai kontrak. Lalu ada analisis UX, yang dimana di sini saya kasih R karena analisis dan UX ini pelaksana yang mempresentasikan rencana kerja teknis kepada tim rumah sakit. Lalu ada ahli medis, yang dimana saya kasih R itu karena ahli medis pelaksana yang memberikan konteks awal kebutuhan klinis agar tim pengembang itu tidak salah arah sejak awal. Nah, lalu yang terakhir itu ada programmer, QA, dan trainer dan implementator. Itu saya kasih I karena mereka itu hanya perlu mengetahui hasil rapat agar mereka siap kapan harus bekerja di fase berikutnya. Nah, dari semua data ini bisa kita simpulkan bahwa secara keseluruhan tabel RACI dalam proyek ini itu disusun untuk memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki alat koordinasi yang tajam antara tim pengembang teknis dan pakar media rumah sakit. Nah, pembagian peran R atau responsible dan A accountable juga sudah didasarkan pada kompetensi spesifik agar target menyelesaikan dalam 70 hari dapat tercapai dengan kualitas yang terjaga. Selanjutnya adalah Project Communication Management. Tabel ini mengidentifikasikan komunikasi antara tim proyek pada implementasi KAK SIM RS RSUD Undata Palu, beserta dengan penjelasan dari setiap stakeholder dan seluruh pihak pengembang yang terlibat dalam proyek ini. Di sini kami memiliki 9 pihak yang terlibat. Yang pertama ada kuasa pengguna anggaran, kemudian ada project manager, tim teknis RS, sistem analis dan UI UX, programmer, quality assurance trainer, tenaga ahli rumah sakit, dan sponsor. Di sini kami memiliki jalur komunikasi yang sangat beragam, di mana ada yang formal, ada yang dua arah, ada yang horizontal, ada yang interaktif, dan ada yang dua arah juga. Kemudian ada media komunikasi. Media komunikasi ini sangat beragam. Tetapi misalkan ada yang formal itu biasanya berupa rapat resmi atau laporan. Kalau yang horizontal itu biasanya diskusi atau WhatsApp group. Kemudian ada yang kalau yang dua arah itu berasal dari workshop, diskusi, dan UAT. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi ini juga bisa beragam, mulai ada yang dari harian, mingguan, bulanan, bahkan ada yang sesuai dengan milestone yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dari hasil proyek implementasi KAK SIM RS RSUD Undata Palu. Di sini saya mulai mengidentifikasi risiko, penentuan tingkat risiko, dan strategi penanganan dari risiko tersebut. Manajemen risiko ini dilakukan dengan menilai dua aspek utama, yaitu probability dan impact-nya. Dan masing-masingnya yaitu menggunakan skala 1 sampai 10 dengan levelnya itu dari low, medium, hingga high. Di sini sudah saya lampirkan untuk skalanya itu dari nilai 1 sampai 3 untuk tingkat low, 4 sampai 6 untuk medium, dan 7 sampai 10 untuk tingkat high beserta deskripsinya. Di sini yaitu saya membuat resikonya itu ada 9 rank. Dari ranking yang paling tinggi yaitu dengan resiko yang paling tinggi di situ keterlambatan penyediaan data dari unit rumah sakit Undata Palu. Resiko ini kenapa saya kategorikan di yang paling tinggi? Karena berdampak pada seluruh jadwal proyek. Karena dia berada di tahap inisiasi awal proyek. Jadi kita harus membutuhkan data secepat mungkin agar proyek tidak selesai terlambat. Cara menangani resikonya tersebut ditangani dengan strategi mitigasi, yaitu dengan menetapkan PIC di setiap unit serta melakukan koordinasi dan monitoring rutin agar keterlambatan dapat dideteksi lebih awal. Tidak hanya itu, ada juga ranking 2 dan 3 lainnya seperti resistensi pengguna terhadap sistem baru, gangguan jaringan dan server, resiko teknis pengembangan
perkembangan sistem, perubahan regulasi BPJS atau INACE BGS, dan ketidakhadiran key usernya saat pelatihan unit testing, serta keterbatasan kapasitas server. Jadi setiap risiko saya analisis baik-baik melalui dihubungkan juga dengan kode WBS Gancartnya. Untuk tahapan tadi risiko yang paling tinggi mengenai keterlambatan turunnya data dari unit RS, yaitu saya kaitkan dengan WBS kode Gancartnya itu di 1.2. Sehingga risiko ini tidak berdiri sendiri tetapi terhubung dengan aktivitas proyek yang terdampak. Dengan pendekatan ini, manajemen risiko membantu proyek tetap berjalan sesuai rencana, baik dari sisi waktu, biaya, maupun kualitas. Selanjutnya masuk ke Project Procurement Management, di mana untuk tabel Project Procurement Management ini berisi daftar pengadaan jasa barang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek dan disusun berdasarkan kebutuhan teknis proyek, analisis make or buy, serta penyesuaian jadwal milestone. Setiap item pengadaan mencantumkan deskripsi barang atau jasa, justifikasi pengadaan, tipe kontrak yang digunakan dalam mengadakan barang, estimasi biaya sebagai acuan pengendalian anggaran, serta tanggal dibutuhkan agar selaras dengan schedule project. Metode pengadaan menggunakan RFQ atau RFP sesuai karakteristik kebutuhan. Kolom kontak penanggung jawab menunjukkan peran dari tim mitra proyek yang bertanggung jawab secara teknis atas pengadaan tersebut melalui dari penyusunan spesifikasi hingga verifikasi hasil. Kolom status digunakan untuk memantau progres setiap kebutuhan proyek dapat terpenuhi secara tepat waktu, sesuai anggaran, dan mendukung pencapaian tujuan proyek secara keseluruhan. Total, seperti dengan tabel pengadaan yang muncul di Project Cost Management, itu kami menggunakan 687 juta dengan justifikasi itu ada 6 tipe, yaitu Hardware Security Appliance, Windows Server 2022 Standard, and SQL Server Standard, Server Fisik Enterprise, anjungan pendaftaran mandiri, infrastruktur jaringan full, dan PC All-in-One Advanced. Di mana justifikasinya kebanyakan seluruhnya adalah menggunakan buy dengan tipe kontrak untuk P001 sampai P004 dan P006 itu adalah fixed price, dan untuk P005 unit price. Dimana kenapa kami menggunakan ini price di P005? Karena penggunaan infrastruktur jaringan itu tergantung dengan ukuran dari ruang server dan justifikasi selanjutnya. Dengan estimasi biaya satuannya seperti ini dan tanggal diperlukannya sesuai dengan kode Gancar terkaitnya. Seperti misalnya Hardware Security Appliance dibutuhkan pada kode Gancar 3, untuk Windows Server 2022 juga dibutuhkan pada Gancar 3, Server Fisik Enterprise, anjungan dan infrastruktur jaringan full itu dibutuhkan di kode Gancar 6, dan untuk PC All-in-One Advanced ini digunakan untuk kode Gancar 9, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok MP02. Kami mohon maaf jika kami ada salah kata pada saat melakukan presentasi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.